Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kiatarunisa dengan NIM 2052113559 dari program studi manajemen bisnis syariah kelas 7C. Dan di video kali ini saya nantinya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen retail dan jasa. Judul yang akan saya presentasi dari hasil kerja kelompok kami yaitu observasi bisnis retail pada Toko Karunia dan Superindo cabang Adi Sucipto. Dan saya adalah salah satu dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan ada Mbak Adi Puspita, ada Mbak Fadila Nuha, Mbak Indri Wulandari, Mbak Konita Amalia, Mbak Angelita, Mbak Salma saya sendiri, dan juga yang terakhir ada Mbak Leni Ayu. Yang akan dibahas pada video kali ini tentunya dari kedua toko retail tadi. Yang pertama ada Toko Karunia dan juga Superindo cabang Adi Sucipto. Itu yang akan dibahas. Konteks-konteksnya adalah yang mengenai yang pertama dari profil perusahaan, dan juga yang kedua ada produk yang dijual, yang ketiga ada aspek pemasaran, itu nanti akan membahas dari 5P, dan juga yang keempat ada aspek SDM, yang kelima ada lokasi, yang keenam ada tata letak ruang, yang ketujuh ada manajemen relasional, yang kedelapan ada analisis perilaku konsumen, dan yang terakhir ada pengelolaan bisnis retail. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Untuk yang Toko Karunia sendiri, ini ada pemiliknya bernama Bapak Alvin yang bertempat tinggal di daerah Lorin. Dan juga yang kedua, Toko Karunia ini merupakan franchise usaha retail yang aslinya itu berwujud Alfamart, tapi diganti nama menjadi Toko Karunia. Nah, alasan digantinya toko ini karena sulitnya perizinan untuk mendirikan Alfamart, sehingga izin usahanya berupa izin pendirian toko kelontong. Untuk profil perusahaan Superindo cabang Adi Sucipto itu sendiri dikelola oleh Bapak Danang Hari selaku manajer cabang, dan Superindo cabang Adi Sucipto ini berdiri dari tahun 2018. Dan Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri merupakan salah satu toko retail skala supermarket. Target konsumen dari Superindo itu sendiri adalah kelas menengah ke atas, dan jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan alasan didirikannya Superindo untuk cabangnya di Adi Sucipto ini adalah upaya perluasan usaha. Kita masuk ke konteks yang kedua yang kita bahas adalah produk yang dijual. Untuk Toko Karunia sendiri itu ada berbagai macam selayaknya barang-barang yang dijual di Alfamart, seperti ada produk kecantikan, kebutuhan untuk memasak, makanan ringan, minuman, rokok, tisu, popok, susu, obat, dan lain-lain. Dan juga selayaknya di Alfamart biasanya itu juga dapat dilakukan transaksi seperti pembelian token listrik, pembayaran e-commerce, pembayaran tagihan bulanan seperti wifi, BPJS, PDAM, dan lain-lain. Juga bisa top up pulsa dan paket data, tarik tunai, pembayaran kredit, bayar transportasi, serta berbagai jenis layanan transaksi yang lainnya. Untuk Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri itu dibagi menjadi dua ya produknya. Yang pertama ada non-konsumsi dan juga konsumsi. Yang non-konsumsi itu sendiri ada berupa popok, kaos kaki, pembalut, deodoran, perawatan pria dan wanita, tisu, sabun, pelembut dan pewangi, peralatan kebersihan, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang dikonsumsi itu sendiri ada berupa minuman, jus, sirup, makanan, buah-buahan, bumbu masak, tepung bumbu, obat-obatan, bahan kue, sereal, makanan kaleng, susu, frozen food, ikan segar, rokok, beras, dan lain-lain. Seperti halnya sudah kami perlihatkan di dalam gambarnya gitu ya. 4 gambar yang sudah kami sajikan dari masing-masing toko retail yang kami teliti. Dan selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Dan di sini saya dan teman-teman membahas dari segi marketing mix-nya yaitu 5P. P yang pertama ini adalah produk dan perbandingan dari kedua toko retail yang kami teliti. Untuk Toko Karunia sendiri ini variasi produknya ada banyak seperti halnya Alfamart pada biasanya gitu ya. Dan juga yang kedua, produknya terjaga kebersihannya, dan yang ketiga, kemasan produk dalam keadaannya yang baik. Untuk Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri didapatkan hasil variasi produknya banyak dan beragam juga, dan bahkan lebih luas karena ini skalanya lebih ke supermarket ya, karena kalau Alfamart itu lebih ke minimarket kayak gitu. Dan juga yang kedua ada produk layak konsumsi,
Yang ketiga, kemasan dalam keadaan yang baik. Dan juga kebersihan produk terjaga juga. Untuk aspek pemasaran, P yang kedua, yaitu price atau harga. Ini sudah disajikan di dalam tabel ya, mungkin bisa dilihat. Dan untuk ini kami membandingkan ada 5 benda yang sama dan kami bandingkan bagaimana harga di Toko Karunia dan Superindo itu sendiri, apakah ada selisih yang sangat signifikan. Dan bisa dilihat ini ada harga barang yang Toko Karunia lebih murah atau Toko Karunia lebih mahal, seperti itu. Contohnya yang lebih murah itu sendiri ini ada di makanan ringan dengan merek Taro. Itu Toko Karunia ada di harga 5.100, sedangkan Superindo 5.690. Sama halnya juga di rokok yang merek Jarum. Sedangkan untuk yang kategori minuman dan sabun mandi, ini Toko Karunia terbilang lebih mahal daripada Superindo, seperti itu. Nah, untuk aspek pemasaran yang selanjutnya atau P yang ketiga itu ada promotion atau promosi. Untuk Toko Karunia sendiri itu seperti ya udah promo-promo pada Alfamart biasanya gitu ya. Contohnya ada beli 2 gratis 1, beli 2 lebih hemat, promosi turun harga, promosi serba berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan lain sebagainya. Dan kalau di Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri dibagi menjadi offline dan online. Kalau yang offline atau in-store-nya itu promonya ada produk hits, beli 2 gratis 1 juga, super promo, dan diskon member. Dan kalau sosial media ini sendiri itu dipasarkan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, Blast, web, dan lain-lain. Dan juga kalau untuk Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri, segmentasi pasarnya kan menengah ke atas, jadi jangkauan pemasarannya itu lebih luas lagi atau cukup luas. Dan untuk dokumentasi promo yang ada di offline-nya atau di in-store-nya ini ada sedikit foto kecil gitu ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Dan ada yang di Toko Karunianya dan juga ada yang di Superindonya, seperti itu. Aspek pemasaran yang selanjutnya atau P yang keempat, ini ada proses. Dan untuk Toko Karunia sendiri, supplier Toko Karunia ini berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Alfamart. Di antaranya ada Wings, ada Mayora, ada Unilever, ada Indofood, Dua Kelinci, PNG, dan sebagainya. Kalau dari Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri, itu ada 2 bagian. Yang sebagiannya itu produk dari sales, dan juga sebagian yang lainnya ini ada dari DC atau gudang yang letaknya itu ada di Mojokerto. Itu untuk Superindo yang berada di wilayah Magelang, Solo, dan Jogja. Seperti itu. Untuk aspek pemasaran yang terakhir ini ada physical evidence. Nah, untuk Toko Karunia sendiri itu ada banyak ya fasilitasnya ya. Itu ada tempat parkir, mesin ATM bersama, AC, terus juga ada toilet, ada keranjang belanja, tong sampah, meja, dan kursi depan toko. Ini ada foto ATM bersama yang ada di Toko Karunia. Dan juga untuk Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri juga nggak kalah banyak fasilitasnya juga. Dan tentunya lebih banyak karena masuknya skala supermarket itu tadi ya. Jadi ada tempat parkir yang luas, ada AC, keranjang belanja, speaker, pemadam api, ada ATM, ada transaksi, bisa pakai e-money juga, ada layanan di tempat untuk produk buah, sayur, ikan, dan daging, ada keamanan atau satpamnya, tong sampah, ruang tunggu, dan juga ada UMKM-nya. Kemudian aspek yang keempat ini akan membahas tentang aspek sumber daya manusianya. Nah, kalau untuk Toko Karunianya itu sendiri, itu manajemennya terstruktur seperti sistem Alfamart biasanya, yang memakai seragam gitu-gitu ya. Dan juga jumlah karyawannya kalau di Toko Karunia itu sendiri ada 6 orang, shiftnya dibagi menjadi 2, yaitu shift yang pertama dari pukul 7 sampai pukul 2 siang, dan yang kedua itu dari pukul 2 siang sampai jam 9 malam. Dan jam kerjanya itu otomatis dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, untuk Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri itu didapatkan hasil seragam karyawannya rapi, pelayanannya ramah, cepat, dan profesional. Untuk jumlah karyawan itu sendiri ada banyak gitu ya. Terus juga terdapat sales yang cek rutin produknya. Jadi untuk stok dan juga kategori-kategori produknya itu sangat rutin dicek-cekin gitu. Dan juga untuk shiftnya sendiri ini dibagi menjadi 3 kalau Superindo. Ada dari pagi, ada middle, dan ada siang. Seperti itu.
Yang selanjutnya ini ditinjau dari lokasinya. Untuk Toko Karunia sendiri terletak di Dregan, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Dan ini untuk penilaian dari kami, lokasi Toko Karunia ini sendiri dapat dikatakan strategis karena tepat di pinggir jalan yang biasa dilalui kendaraan dan terbilang ramai. Kalau Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri terletak di Jalan Adi Sucipto, Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dan ini sendiri tempatnya strategis di samping jalan raya, berada di kawasan pemukiman dan perkantoran, dan tempat supermarketnya terbilang luas. Seperti itu. Untuk tata letak ruang, yang pertama ini dari Toko Karunianya, itu penempatan produknya itu sudah sangat strategis dan kebutuhan pokoknya itu berada di tengah ruangan gitu ya, sehingga mudah dijangkau dan terlihat langsung oleh pengunjung-pengunjung. Dan juga penempatan produknya itu sudah sesuai masing-masing kategori produk. Dan untuk dari penerangan ruangannya itu sendiri juga sudah sangat memadai. Untuk yang Superindo cabang Adi Sucipto itu sendiri, display produknya sudah tersusun rapi sesuai kategori juga. Dan juga untuk pencahayaannya itu sudah memiliki pencahayaan yang sangat memadai dan kebersihannya itu sangatlah terjaga. Terdapat petugas yang melayani konsumen untuk kategori produk tertentu seperti ikan segar, buah, dan sayur. Dan juga untuk masalah display-displaynya ini, persediaan masing-masing produk ini di displaynya itu sangat terjaga, konsumen tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan produk. Karena tadi seperti yang sudah saya bilang, ada sales yang rutin cek-cek produknya itu tadi ya. Dan juga terdapat keterangan setiap kategori produk yang tergantung di atas rak-rak display. Hal ini memudahkan konsumen dalam mencari produk yang dicari. Jadi semisal ada konsumen mau mencari kategori produk tertentu, nanti bisa dilihat dari keterangan yang sudah ada digantung di atas rak-rak display. Jadi kayak langsung kelihatan gitu. Dan juga terdapat transparansi harga valid tiap produk gitu. Dan untuk yang terakhir, didapatkan hasil penempatan produk yang sedang promo ditempatkan secara baik pada poin A yang langsung memfokuskan konsumen. Nah, ini yang sangat menarik dari Superindo cabang Adi Sucipto sendiri. Jadi konsumen yang masuk ke Superindo langsung bisa menotis atau tahu nih ada promo yang lagi disuguhkan oleh Superindo kayak gitu. Untuk yang ketujuh, ini kita akan membahas tentang manajemen relasional. Nah, untuk Toko Karunia ini sendiri, supplier Toko Karunia berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Alfamart. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu bekerja sama dengan Wings, Mayora, Unilever, Indofood, Dua Kelinci, PNG, dan sebagainya. Dan juga kalau untuk transaksi pembayarannya itu berupa top up tagihan bulanan dan lainnya, itu Toko Karunia bekerja sama dengan BPJS, Telkom, BCA, Lazada, KAI, Lion Air, Netflix, Spotify, dan lain-lain. Terus untuk Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri, supplier Superindo berasal dari distributor yang telah bekerja sama dengan Superindo. Dan kalau Superindo itu sistemnya karena sudah memiliki jaringan seluruh cabang Superindo, itu tuh jadinya kayak sistemnya terpusat baik daerah maupun pusat atau nasional kayak gitu. Jadi sudah ada jaringannya sendiri. Dan Superindo cabang Adi Sucipto juga terkadang melakukan DC dengan Superindo di cabang lain, khususnya daerah Solo Raya dan Boyolali. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada analisis perilaku konsumen. Untuk yang Toko Karunia sendiri ini berasal atau sumbernya itu dari observasi saya dan teman-teman kelompok saya dan juga dari testimoni konsumen. Nah, untuk testimoni konsumen ini sendiri kami sudah mewawancarai 3 pengunjung gitu ya, 3 pembeli dari Toko Karunia. Ini bisa dilihat yang pertama ada dari Mas Dika, Mas Genta, dan juga Mbak Devita. Dari alamatnya sendiri ada yang dekat dari toko maupun ada yang sedikit jauh dari toko juga gitu. Jadi mungkin bisa didapatkan kesimpulan pembeli dari Toko Karunia ini sendiri berasalnya nggak cuma dari yang sekitar-sekitar aja, tapi juga mungkin kebetulan ada yang dari rumahnya jauh tapi kebetulan lagi lewat situ gitu. Dan juga dari masing-masing konsumen ini sendiri menjelaskan kepuasan mereka membeli produk di situ dan juga alasannya ada berbagai macam. Contohnya kalau untuk Mas Dika sendiri itu karena jarang trouble pembayarannya dan lain-lain. Terus juga kalau untuk Mas Genta itu karena stok barang lengkap dan juga sudah langganan kebetulan. Dan juga untuk yang terakhir itu Mbak Devita itu karena lengkap dan terdapat ATM bersama. Jadi waktu itu Mbak Devita kebetulan lagi mengambil uang dan juga berbelanja di Toko Karunia. Dan berarti didapatkan kesimpulan dari ketiga testimoni pembeli Toko Karunia itu sendiri, perilaku konsumennya adalah pembelinya tidak hanya dari daerah sekitar saja tapi juga masyarakat daerah yang lain seperti itu. Kemudian analisis perilaku konsumen untuk yang Superindo ini berasal dari observasi kami juga dan juga wawancara salah satu karyawan.
Dan dari hasil wawancara itu sendiri, analisis perilaku konsumen Superindo cabang Adi Sucipto itu dapat diamati dari hasil survei yang sudah pernah dilakukan oleh pihak Superindonya mengenai kepuasan pelanggan melalui aplikasi My Superindo. Dan didapatkan hasil alasan kenapa konsumen bisa memutuskan membeli di Superindo itu sendiri adalah yang pertama karena barangnya yang disediakan sangat lengkap, terus juga ketika ada promo yang diberikan oleh pihak Superindo, harga produk menjadi lebih murah dari tempat lain. Ketiga, terdapat produk segar seperti buah, sayur, daging, dan ikan yang dapat dipilih langsung oleh konsumen. Dan yang terakhir, pelayanan yang diberikan sangat ramah dan responsif. Untuk pembahasan yang terakhir ini ada analisis pengelolaan bisnis. Nah, untuk Toko Karunia itu sendiri, pengelolaan bisnisnya itu sudah sangat baik, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan SOP yang ada. Baik Toko Karunia maupun Superindo sudah sama. Tapi yang membedakan di sini adalah pengelolaannya. Kalau yang Toko Karunia itu dikelola oleh pihak Alfamart, kalau Superindo ini pihak manajemen Superindonya itu sudah sangat baik, terpusat baik antar daerah maupun nasional atau pusat, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, didapatkan kesimpulan yaitu Toko Karunia sendiri merupakan franchise usaha retail dari Alfamart yang diubah namanya menjadi Toko Karunia. Dan produk yang dijual pada Toko Karunia itu sendiri, suppliernya berasal dari distributor yang telah bekerja sama dengan Alfamart. Dan juga untuk pengelolaan bisnisnya itu sudah baik, sistematis, dan terstruktur sesuai SOP. Nah, untuk yang Superindo cabang Adi Sucipto ini sendiri merupakan salah satu toko retail skala supermarket yang berdiri sejak tahun 2018, dan target pasarnya sendiri adalah kelas menengah ke atas gitu ya. Dan juga supplier Superindo cabang Adi Sucipto ini berasal dari distributor yang telah bekerja sama dengan pihak Superindonya. Dan untuk pengelolaan bisnis retailnya itu sama dengan Toko Karunia, itu sudah sangat baik, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan SOP-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak belajar gitu ya. Dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.